Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Rahmadani, NIM 18002022 dari jurusan Administrasi Pendidikan pada mata kuliah Bimbingan dan Konseling. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai implementasi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013. Adapun peran dan fungsi bimbingan dan konseling dalam implementasi kurikulum 2013, yaitu yang pertama, menguatkan pembelajaran yang mendidik. Untuk mewujudkan lingkungan belajar yang dimaksud, guru hendaknya yang pertama memahami kesiapan belajar peserta didik dan penerapan prinsip bimbingan dan konseling dalam pembelajaran. Yang kedua, melakukan asesmen potensi peserta didik. Yang ketiga, melakukan diagnostik kesulitan perkembangan belajar peserta didik. Yang keempat, mendorong terjadinya internalisasi nilai sebagai proses individuasi peserta didik. Yang kedua, memfasilitasi advokasi dan aksesibilitas. Kurikulum 2013 menghendaki adanya diversifikasi layanan. Jelasnya, layanan peminatan, bimbingan dan konseling berperan melakukan advokasi, aksesibilitas, dan fasilitas agar terjadi diferensiasi dan diversifikasi layanan pendidikan bagi pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik. Yang ketiga, menyelenggarakan fungsi outreach. Untuk mendukung prinsip dimaksud, bimbingan dan konseling tidak cukup menyelenggarakan fungsi-fungsi inreach, tetapi juga melakukan fungsi outreach yang berorientasi pada penguatan daya dukung lingkungan perkembangan sebagai lingkungan belajar. Dalam konteks ini, kalau kolaborasi guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan guru mata pelajaran hendaknya terjadi dalam konteks kolaborasi yang lebih luas, antara lain kolaborasi dengan orang tua atau keluarga, kolaborasi dengan dunia kerja dan lembaga pendidikan, intervensi terhadap institusi terkait lainnya dengan tujuan membantu perkembangan peserta didik. Yang selanjutnya yaitu layanan peminatan di satuan pendidikan. Dengan memperlihatkan konsep peminatan, dipahami bahwa pada satuan pendidikan SMA atau MA atau SMA-LB atau SMK terdapat kelompok mata pelajaran peminatan studi meliputi peminatan akademik, peminatan vokasional, dan peminatan pendalaman. Yang selanjutnya, tingkat dan arah peminatan. Memperhatikan pengertian, fungsi, dan tujuan di atas, tingkat arah peminatan yang perlu dikembangkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, arah peminatan pertama perlu dikembangkan pada siswa SD MI atau SDLB yang akan melanjutkan pendidikan ke SMP atau MTS atau SMP LB. Mereka dibantu untuk memperoleh informasi memilih SMP atau MTS atau SMP LB. Yang kedua, arah peminatan kedua perlu dikembangkan pada siswa SMP atau MTS atau SMP LB yang akan melanjutkan studi ke SMA, MA atau SMA LB. Yang ketiga, arah peminatan ketiga umum perlu dikembangkan pada siswa SMA atau MA atau SMA LB untuk memilih peminatan akademik. Yang keempat, arah peminatan ketiga kejuruan perlu dikembangkan pada siswa SMK atau MAK untuk memilih peminatan vokasional. Yang selanjutnya, arah peminatan keempat perlu dikembangkan pada siswa di SMA, MA atau SMA LB atau dan SMK atau MAK yang akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.